Jadi apa? Anak yang soleh-solehah. Jadi jariyah, Bu. Kade. Jadi jariyah yang bisa mendoakan ya, anak-anaknya yang harus bisa mendoakan kita sebagai orang tua. Jadi jariyah karena ada 3 hal yang akan menjadi jariyah kita itu. Apa? Ilmu yang bermanfaat, harta yang disedekahkan, dan anak yang mendoakan, ya. Itu. Penghafal Al-Quran dijanjikan oleh Allah itu mendapat kedudukan yang baik di dunia dan diizinkan memberikan syafaat kepada orang tuanya. Makanya orang tua itu pasti mengharapkan sekali anaknya hafidho di antaranya. Jadi hanya sebagian kecil, bukan deh. Hafidho itu sebagian kecil. Dan itu hanya keutamaan, bukan kewajiban. Ya, keutamaan penghafal Al-Quran itu bahwa Allah menjanjikan di dunia juga akan dimudahkan punya anak penghafal Quran mah. Juga di akhirat nanti bisa Allah izinkan kalau orang tuanya misalkan kurang amal solehnya, anak itu bisa menolong karena mendidik dia sampai bisa menghafal Al-Quran, apalagi sudah bisa mengamalkannya. Testimoni lagi ya, saya Bu, bukan ini ya, karena di sini juga tips. Saya punya anak 5. Alhamdulillah semuanya menghafal Al-Quran karena di pesantren, ya. Anak pertama katanya suka ngisi di sini juga ya. Itu adalah anak pertama saya. Rizal itu kelahiran 93. Saya dikaruniakan oleh Allah namanya Rizal Sibghatullah. Kenapa dengan nama itu? Karena berharap Sibghatullah itu celupan Allah. Alhamdulillah. Ketika ayahnya meninggal, beliau dengan rasa takut katanya gini. Nah, itu yang saya pernah jadikan ini. Kenapa papa meninggal? Aa belum siap. Karena dia baru semester 8. Lagi KKM di susulan gitu ya. Karena ayahnya meninggal tuh tidak sakit. Beliau sedang sehat. Pulang dari mengisi kajian, pulang ke rumah ngobrol dengan saya karena saya masih waktu itu punya hanca istilahnya ya, hanca nonton film Nabi Yusuf. Kadang gitu Ibu dengan suami itu tidak usah ke bioskop lah, lebay. Bari nu ditonton nate nawan. Ya, bisa di laptop sekarang gitu. Nah, cerita Nabi Yusuf itu sampai berapa episode gitu ya. Ternyata waktu itu saya udah ke 20-an lah episode ketika Zulaiha suaminya Zulaiha itu meninggal ya. Alah papa kata saya itu pas mau meninggal malamnya mah orang nonton deui cenah. Alah tere happy ending. Nah itu saya ingat, ternyata wah itu duka saya. Ternyata mau happy ending ya, suaminya sudah meninggal pasti bakal nikah. Masih lama katanya. Akhirnya ternyata disitulah pertama Allah titipkan anak-anak saya tuh langsung gitu ya, ayahnya meninggal. Ternyata Bu, karena dengan nama pun itu sudah harus kita niatkan dari awal ketika punya anak itu namanya jangan yang susah-susah Bu, yang dapat cepat dimengerti 2 kata juga nggak apa-apa. Sekarang saya juga absen tuh Bu, lamun nyerat absen hese macana nulis nate rupa-rupa Bu Haji teh kumaha cenah, anu kaharti we kurang sebutkeun, protes mamah nate, ibu jangan begitu cenah ngucapkannya, oh salah ya. Nah itu jangan Bu, babari tapi dimengerti ya. Rizal Sibghatullah, Rizal itu laki-laki celupan Allah. Nah dari situ saya nggak mau katanya
nggak mau, harus ngisi Jumatan, gantiin ayahnya gitu baru di semester 8. Kenapa secepat ini? Papa juga sudah selesai punya, udah nikah, udah apa, baru jadi imam. Saya untung sayanya udah nonton Bu tentang Nabi Yusuf kan. Nabi Yusuf usia 9 tahun sudah jadi hakim. Ditanya oleh gubernur siapa yang mencurinya, dia atau ini. Itu Nabi Yusuf anak kecil 9 tahun. Mana ke semester 8? Dari situ tumbuh semangat. Dan akhirnya ya seperti itu. Alhamdulillah. Dan kalau anak-anak penghafal Al-Quran itu Bu, biasanya bahasanya juga kalau kita luruskan terus, kita ke Allah minta, ya Allah saya tuh jangan punya hanya anak tuh hafal, tapi harus paham. Karena orang yang paham Bu beda dengan orang yang hafal. Kalau hafal hungkul mah ada tengaruh, tapi kalau ketika dia menghafal dan paham, Allah yang merubahnya. Kita mah tinggal minta, nggak usah didihnya mah budak abi mah nita apal-apal, pindahkeun deui. Jangan seperti itu. Tapi kitanya yang harus memohon, siapa yang memberi kehafalan, siapa yang memberi kepahaman, itu kan Allah. Mohonlah, tinggal mohon orang mah Bu. Tinggal minta, ya Allah, anak saya mau disekolahkan di sini. Tolong jaga, tolong berikan kemampuan. Selesai. Istiqomah Bu ketika ada ujian. Anak saya juga ketika masuk, dia yang minta kelas 3, Arija itu kelas 3, minta dipesantrenkan karena pengen kayak seperti bapak. Saya khawatir ke baru kelas 3 balik budakna bager Bu, karena emang nu pesantren teh nu balangornya Bu. Sok sih dipesantrenkeun lamun kitu wae. Gitu kan? Ancaman itu bagi pesantren. Dan ternyata itu teralami oleh anak saya yang keempat. Anak saya keempat, Mama, ayo nama alim deh, kakak kan, kakak mah alim di pesantren enak. Nah, duit begitu kaya mah, HP oge, entos aya teu aya duit. Itu ternyata dia nggak betah karena banyak dititipin anak-anak yang rusak. Sementara yang bagus itu kan, yang udah niatnya bagus dari rumah, disatukan dengan yang seperti itu merasa tidak nyaman. Akhirnya anak yang saya yang keempat mah pas kelas 3 mualimin dititipin lagi di pesantren yang lain, tapi tetap sekolahnya ke situ biar tahu perjalanan bagaimana capek karena tidak nyaman di asramanya. Tapi tetap kita harus terus menghargai bahwa kita konsisten di pesantren itu. Akhirnya saya kasih motor juga sambil menguji nih anak saya nih bagus apa enggak. Sok dikasih motor, dikasih untuk perjalanan. Kalau di perjalanan kena angin leok sana leok sini, ini bahaya. Ternyata alhamdulillah karena ada titipan tanggung jawab, konsisten alhamdulillah. Arijal sama Teh Isti itu di Peki belajar Al-Qur'annya, alhamdulillah selesai. Kemudian yang ketiga juga di Peki, Teh Sofi yang sekarang di Lombok. Karena anak-anak saya yang perempuan di bawah suaminya. Kemudian yang keempat Kakak Alfi itu di Daku, dan yang terakhir Desan itu di DT SMP-nya. Nah, juga harus paham tentang kemampuan anak. Ya. Anak yang bungsu saya ini kemampuannya tidak bisa double. Ketika tidak bisa double harus memaklumi karena kemampuan anak beda-beda. Ketika sedang di IT, anak saya tuh tidak bisa menghafal karena IT juga sudah sampai jam 2, jam 3. Akhirnya apa? Ya nggak usah, sok aja, sekolah aja. Pulang sekolah tidur, main, santai.
Nah, nanti SMP kamu masuk DT, dan alhamdulillah Bu, masuk DT-nya juga bukan karena dia mau sekolah hanya sekolah di situ. Mau bawa mamahnya. Jadi niatnya teh bukan dia pengen sekolahnya di situ, bukan dirinya saja yang pengen sekolah di situ, tapi harus dengan mama sekolah di situ. Karena kasihan, mama lagi sudah nggak ada bapak katanya. Nanti mama tidak ada yang ngasih ilmu, jadi mama harus sekolah sama Dede. Dia masuk SMP, saya setiap malam Jumat ke sana. Padahal jadi senang kan mah ya, Dede tiap minggu. Padahal kata Ustadz nggak boleh, harus 1 bulan sekali. Tapi kalau ketemu di masjid, nggak tahu Ustadz juga kita ketemuan. Itu taktiknya sudah beda-beda Bu. Cerdasnya ada. Karena bukan hanya pintar Bu, cerdasnya ada untuk anak penghafal Al-Quran. Dan tidak boleh lupa kita doa terus, mohon terus ya. Jadi karena apa? Bukan hasil jerih payah kita mah hanya memberitahukan kepada anak, nak, kalau sekolah ini harus sampai kepada Allah. Jangan hanya untuk diri dan dunia saja, karena kita mau pulang. Kenalkan Bu, kenalkan alam yang lain. Ulah, sebentar kita bisa maut. Padahal orang teh bakal maut. Harus dikenalkan Bu kematian itu. Kalau sudah dikenalkan kematian, pasti dengan sendirinya anak-anak tuh mama lamun maut bisa kieu nggak apa-apa. Karena di sana itu ada surga dan neraka, kita tinggal milih. Kenalkan itu Bu. Karena sekarang orang tua tuh banyak yang kena sakit, kena apa, sion maut gitunya. Padahal maut itu adalah satu kepastian. Nah, selain di dalam itu adalah tips-tipsnya, selain kita doa juga kita harus memperhatikan kehalalan yang masuk ke dalam, selain mulutnya juga pendengaran, penglihatan itu harus samakan ya. Jangan anak kita karena mau jadi penghafal, deh jangan ini, jangan itu. Mamahna jeung bapana serumputan misalkan ya. Jangan seperti itu. Tapi kita perlihatkan bahwa karena kita tuh maunya surga, ya surga yang harus dikejar bersama itu ya. Kalau sudah seperti itu enak Bu. Oh Masya Allah, nikmat. Moal seueur pertanyaan karena sama tujuannya sama. Itu nah mamah mah kieu itu da sami teh ya. Ya. Karena kehalalan itu adalah fondasi bagi umat Islam, mau jadi apapun, mau jadi penghafal Quran, mau jadi seorang pekerja, itu akan Allah mudahkan. Mau jadi apapun ya. Dan alhamdulillah Bu, ternyata sekarang itu banyak sekali penghafal Quran itu dimudahkan oleh Allah di dunia. Kenapa? Ada beasiswa-beasiswanya di dunia keneh ge Bu. Di dunia keneh ge tos katinggal. Mau sekolah sekarang kedokteran juga sudah menerima yang hafal Quran berapa standarnya. Dan alhamdulillah anak saya juga yang bungsu nih, dia mau ke universitas negeri. Kata kakaknya, kalau ke universitas negeri pakai penghafal Quran, nanti pertanyaannya akan aneh-aneh Akhirnya ternyata betul, Mama, kenapa ditanyain tentang negara Islam yang gitu-gitu? Ya karena Dede dari penghafal Quran. Akhirnya ambillah. Sekarang yang bagus itu kan biasanya tidak hanya negeri itu memang bagus ya, tapi ada sekarang swasta yang justru mengharapkan menyaingi gitu ya, mengharapkan orang-orang yang penghafal Quran. Alhamdulillah diterima di Wika dengan ranking gold ya, dapat beasiswa gold kan ada
ada platinum, ada gitu ya, ada merek-mereknya lah istilahnya. Jadi bebas, tidak mengeluarkan pembiayaan. Tuh Bu, di dunia kene eta teh Bu. Di akhirat juga Allah janjikan diizinkan apa? Diizinkan memberikan syafaat kepada orang tuanya. Makanya ya, harus kita itu bermohon kepada Allah, jadikan anak-anak kita itu penghafal Quran, pengamal Quran. Jangan hanya penghafal Quran saja, ya, karena itu hanya sebagai keutamaan. Karena kewajiban mah Bu, itu anak-anak itu ya membaca, mencintainya, ya, kemudian menghafalkannya, mentadaburinya, mempelajarinya. Jadi isi Al-Qur'annya dipelajari dan mengamalkannya, itu yang paling utama dalam sebagai kewajiban lah, kewajiban sebagai umat Islam. Itu mungkin ya Bu. Nah, jadi tipsnya tinggal ringkas saja. Tinggal ringkas apa yang tadi saya sampaikan dalam mengambil tips-tips anak hafid. Alhamdulillah. Itu ya, sebagai orang tua yang mempunyai anak hafid dan hafidah. Itu ya. Mungkin itu saja Neng. Cekap Bu? Masih kene? Kayak ku pertarusan lah, nanti bisa panjang lagi. Mungkin itu saja yang saya sampaikan tentang tips melahirkan anak hafid-hafidah. Mudah-mudahan bisa menjadi motivasi bagi keluarga atau orang tua santri yang menyekolahkan di hafid Quran, kolbi Quran di sini. Insya Allah